Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Dewan Pakar IAKMI, Mas Hermawan Saputra. Mas Hermawan, gugus tugas ini juga sudah merekomendasikan untuk seminimal mungkin untuk melakukan rapat secara langsung tatap muka begitu ya. Dan bagaimana pandangan Anda bahwa efektivitas untuk melakukan rapat via daring ini, efektivitas untuk tidak menjadikan perkantoran sebagai klaster ini apakah cukup efektif begitu? Iya, memang pada tataran tertentu tidak optimal ya kalau kita kaitkan dengan harapan untuk bekerja tim dan juga kantor, kaitan dengan inovasi dan juga kreativitas di lapangan. Tetapi memang transformasi terkait dengan COVID ini memang artinya diharuskan kita nih adaptasi tinggi dengan teknologi dan juga kehidupan yang menggunakan IT. Nah, maka itu pergeseran paradigma dan terkait dengan pergeseran kebiasaan ini menjadi niscaya ke depan. Hanya saja memang kita tetap berharap kami dari kesehatan masyarakat itu menginginkan kasus ini tidak dalam keadaan tidak terkendali, melainkan harus terkendali. Cara terbaik terkendali adalah mengukur langkah kita, kapan ini virus bisa kita kendalikan puncak kasusnya, kemudian positif rate-nya bisa stabil dan bahkan menurun. Ini harapan kami, tetapi kan harapan ini harus menjadi perpaduan antara kebijakan sebagai policy option pemerintah, tetapi di sisi lain juga kesadaran atau personal and community awareness. Nah, ini yang harus kita kompatibelkan, harus dua sisi. Tidak bisa hanya himbauan berupa protokol kesehatan ke masyarakat dan pekerja, tapi juga di sisi lain tidak bisa hanya mengandalkan announcement, hanya peraturan juga dari pemerintah. Dua-dua sisi ini, kesadaran masyarakat sekaligus dengan kebijakan yang firm untuk penanganan COVID. Kalau kita lihat negara-negara lain, bahkan mereka menerapkan yang namanya sanksi terhadap pelanggar-pelanggar protokol ini. Jadi kalau ada sanksi, maka orang juga akan pikir-pikir kalau tidak menggunakan masker, kalau tidak jaga jarak, atau bahkan ada di keramaian yang tidak penting-penting amat. Nah, ini juga harus menjadi area pengawasan juga. Oke, Anda melihat selama ini penerapan sanksi yang diberlakukan di Indonesia sudah efektifkah untuk dilakukan sampai orang mengerti kesalahan? Sama sekali belum. Kenapa tuh, Mas? Baru wacana kan? Oke. Baru wacana Presiden ingin mengeluarkan instruksi Presiden terkait dengan himbauan kepada gubernur agar menerapkan sanksi untuk masing-masing wilayahnya. Tetapi hemat saya ini menjadi tantangan tersendiri dan sulit efektif karena ketika ada sanksi harusnya diawali dengan kebijakan. Nah, PSBB itu satu-satunya policy option gitu ya, tidak ada, there's no others option gitu. Tetapi dengan adanya PSBB yang tidak dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah juga sulit kita berharap penegakan kedisiplinan dengan penerapan sanksi juga. PSBB-nya sendiri tidak menjadi pilihan sekarang. Nah, sementara hanya sekedar berharap masyarakat sadar dengan level pendidikan yang berbeda, tingkat penghasilan yang berbeda, motif juga berbeda, pasti juga akan berbeda juga dampak ketaatannya di tengah masyarakat kita gitu. Oke, ini kalau kita bicara mengenai pekerja, ini kan tipikal pekerja juga banyak begitu kan. Ada yang mereka memang pekerja indoor, ada juga kalau misalnya saya ngambil sampel di media saja gitu kan, ada yang memang mereka bekerja di ruangan, ada juga para reporter yang bekerja di luar. Nah, ini bagaimana untuk pekerja yang memang mereka bekerja di luar ruangan, Mas? Sekarang ini kan sama juga ya, sama-sama punya plus minus, punya sisi tantangan masing-masing. Pekerja di kantor itu juga biasanya bekerja tim. Tadi dengan bahasa kita ada potensi aerosol transmission juga kalau tidak menjaga jarak dan disiplin menggunakan masker. Di luar lebih-lebih lagi, karena paparan di luar itu pekerja harus bertemu dengan orang lain, adanya keramaian dan juga di jalanan segala macam, juga riskan. Tetapi kembali kepada inisiatif masing-masing pekerja tadi, kalau dia menyertakan dirinya dengan sikap disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga sering cuci tangan, dan kalau pekerja luar mungkin ditambah dengan baju ya, baju atau pakaian itu kalau bisa punya salinan, karena ada aktivitas di luar itu keterpaparannya cukup tinggi. Kita tidak tahu, kita di jalanan itu bertemu dengan banyak orang, kadang juga udara yang bisa membawa droplet. Mereka juga kembali ke kantor bisa jadi. Bisa jadi, karena tidak sadar ya, tergantung aktivitasnya. Makanya kalau resiko yang ada di luar itu lebih banyak juga tidak hanya terkait perilaku, tapi juga pakaian juga harus diperhatikan. Kalau memang mungkin kan ada salinan ya lebih baik.
Oke, Mas Hermawan, ini kalau kita bicara lagi tadi mengenai akar permasalahan tadi ya, Anda sudah melihatkah bahwa ada apa namanya upaya atau itikat dari pemerintah untuk menekan ini, kemudian kinerja gugus tugas sendiri bagaimana? Ini kan sebagai garda terdepan juga untuk penanganan COVID-19 ini. Sampai dengan saat ini bagaimana? Ya, yang menarik tuh Bung Cikal, kemarin nih tanggal 20 Juli 2020, persis hari kemarin, keluar peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Kebijakan Penyelamatan Keuangan sekaligus pengendalian COVID di Indonesia. Nah, Perpres ini menggantikan Kepres nomor 7 dan nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas. Jadi gugus tugas itu dengan sendirinya dihapuskan. Tidak lagi ada istilah gugus tugas, tetapi ada istilah Satgas nanti. Satgas penanganan COVID, dia ada di dalam Komite Kebijakan. Jadi dia menjadi bagian dari rumah besar Komite Kebijakan. Kemarin dengan Kepres nomor 7 dia independen, dia agile begitu dan bertanggung jawab kepada presiden juga karena Kepres yang membentuknya. Nah sekarang Kepres itu dibatalkan oleh Perpres. Nah sementara Perpres ini membentuk makhluk baru, tanda kutip, namanya Komite Kebijakan Pengendalian Ekonomi sekaligus Pengendalian COVID. Di dalam tim inilah ada Satgas Penanganan Pengendalian COVID. Nah jadi kalau kita lihat secara tugas pokok dan fungsi, secara operasional tidak terlihat perbedaan. Tetapi secara gestur kelembagaan, Satgas dengan gugus itu beda. Satuan tugas menjadi sangat kecil fungsinya, sementara gugus itu dia sangat agile, bisa dinamis dan seterusnya. Dengan begitu kita bisa memaknai bahwa pemerintah kita, negara kita lebih mengedepankan orientasi untuk pengendalian ekonomi ketimbang pengendalian virus ini secara langsung. Mungkin karena serba salah juga Mas Hermawan ketika memilih untuk memprioritaskan kesehatan, ekonomi juga nggak jalan gitu. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita mengukur seperti ini misalnya, kita belajar lagi dari negara lain ya. Negara-negara lain ketika mereka memilih social restriction secara optimal atau juga memilih lockdown misalnya, mereka itu mampu mengukur tingkat keparahan ekonomi dan juga risiko prevalensi kasusnya sejauh mana. Jadi ukuran mampu mengukur atau tidak itu sangat menentukan. Misalnya, ketika ada negara yang betul-betul membatasi dengan ketat, tidak boleh ada warganya yang keluar beraktivitas atau melanggar protokol kesehatan. Kalau melanggar, dendanya maksimal. Boleh jadi tidak hanya material, tapi juga fisik. Bisa dipenjara, bisa ditahan segala macam. Nah, saat itu diberlakukan misalnya 3 minggu atau maksimal 1 bulan. Selama 3 minggu atau 1 bulan betul-betul dikendalikan ini, kasus akan terkendali. Jadi kalau tidak ada orang yang beraktivitas, ini virus ini juga udah tidak menemukan wadah atau inang yang luar biasa kalau dia dibatasi dalam sebulan. Tapi pasti ada pukulan ekonomi, pasti ada kerugian, pasti ada dampak. Tetapi semua itu mampu kita ukur. Kita bisa memprediksikannya. Seberapa besar dampak kerugian ini bisa kita ukur sehingga begitu kita udah kendalikan kasus, kontrol transmissionnya udah dilewati, bagaimana refreshing dan reborn atau rebound ekonomi itu bisa kita estimasi kembali secara bertahap. Tetapi kalau dengan suasana sekarang ini, Bung Cikal, suasana sekarang kita sama sekali tidak mampu mengukur. Dengan kita mengabaikan atau tidak melihat pengendalian kasus ini sebagai prioritas, maka selama itu juga kita akan ditekan dalam kegamangan, kegalauan virus ini masih ada nggak sih, hoax atau tidak nggak sih, sementara ada orang yang beraktivitas kok gue tidak, segala macam. Nah ini kan perasaan-perasaan yang hinggap di masyarakat yang pada akhirnya secara psikologis, secara ekonomi tebak-tebak, secara aktivitas kapan kita bisa merdeka kembali. Jadi semuanya tidak mampu kita ukur dengan baik, walaupun dibuka aktivitas ekonomi. Nah disinilah sisi-sisi yang menjadi pilihan. Pemerintah-pemerintah negara lain, bahkan tetangga kita seperti Malaysia, mengambil opsi lockdown. Sejak awal kasus masih puluhan ratusan, mereka lockdown. Kasusnya cuma 9.000. Dan sekarang mereka udah melewati fasenya, ada dampak ekonomi, pertumbuhannya agak negatif, tapi mereka menuju perbaikan ekonomi sekarang. Singapura juga mengalami hal yang sama. Singapura memang tidak mengistilahkan lockdown, tetapi social restriction yang dilakukan di Singapura melebihi lockdown juga. Nah artinya disinilah sisi optimisme pemerintah ketika percaya diri mengambil sebuah kebijakan. Persoalannya miserable or not, terukur atau tidak. Nah kami tidak melihat kita mampu mengukur itu.
Karena kita ingin bersama COVID. Sekarang kita bandingkan. Amerika penduduknya lebih dari 300 juta, antara 300 sampai 400-an juta. Tetapi kasus mereka sekarang 3,5 juta kesakitan. Lebih dari 100.000 orang meninggal dunia. Dan mereka pun masih kewalahan sekarang untuk terus melakukan tracing, kemudian testing juga dan treatment. Nah, di kita, Indonesia, penduduk kita juga besar. 268 juta. Tapi kita tidak punya kebijakan yang optimal, tidak juga punya alat tracing juga dengan kapasitas yang optimal, tidak juga kedisiplinan masyarakat kita juga standardized di lapangan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Amerika dan Brazil, ya Brazil juga sama. Jadi penduduknya juga sekitar 200-an juta, mirip dengan Indonesia. Kasus di Brazil udah 1,3 juta lebih. Dan kita baru 88.000 setelah 5 bulan. Kami khawatir kita masih memiliki persoalan terkait dengan underdetected and underreported. Karena memang detection rate kita masih rendah. Kemampuan kita sehari masih sekitar 20.000 pemeriksaan spesimen. Maka angka kenaikannya antara 1.400 sampai 2.000 sekarang. Rata-rata 1.600 atau 1.700 tiap hari kenaikan kasus di kita. Dan itu masih sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan virus ini yang sudah menginfeksi lebih dari 5 bulan. Local transmission potensi terjadi di mana-mana. Kekhawatiran Anda coba nanti akan kita coba lebih jabarkan lagi nanti usai jeda, Mas Hermawan dan pemirsa. Morning Talk akan segera kembali usai jeda.